Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini perlu pantun nih kalau begini. Banyak orang beli ketupat buat hidangan Idul Fitri. Karena salam tidak semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, menyampaikan salam itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Menjawab itu wajib. Jadi kalau nggak jawab, dosa besar nih kalau begitu. Makanya saya tadi untuk supaya membuka pintu surga begitu loh maksudnya kepada jemaah. Ya, salam itu ada 3 macam. Ada salam yang wajib dijawab seperti tadi itu, di majelis, kemudian bertemu antara antara 2 orang muslim, assalamualaikum, itu wajib dijawab. Ada salam yang tidak harus dijawab ketika tasyahud akhir, at-tahiyyatu wabarakatuh wabarakatuh innaka hamidum majid, assalamualaikum, wah apa kabar Pak Tony? Itu nggak perlu itu. Waalaikumsalam kata Pak Tony. Atau Pak Sikono, waalaikumsalam, itu nggak perlu dijawab salam saya itu ketika hamidum majid itu. Yang ketiga, ada salam yang tidak mau dijawab dan kita tidak mengharapkannya dijawab. Jadi misalnya kalau ada Pak Sikono jalan di blok F itu, kan ada posansip tuh, pos satpam, assalamualaikum ya ahli kubur gitu, waalaikumsalam, apa mau seperti itu? Ada yang menjawab seperti itu. Nah, itu salam. Jadi intinya menjawab salam itu wajib hukumnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man kana minkum amana billah wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini kita sudah diberikan nikmat untuk dapat hadir di sini. Terutama yang paling utama itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat beribadah di bulan Ramadan yang pada hari ini kita sudah sama-sama kita lakukan selama 3 minggu ini. Selawat beri salam kita sampaikan kepada manusia agung, junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta kaum keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga di akhir zaman kelak, termasuk kita umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, jemaah salat Isya dan insya Allah tarawih. Puasa itu pengertiannya itu adalah menahan diri mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan pada saat ini 10 hari terakhir ini kita melaksanakan ibadah sunnah Rasulullah, yaitu itikaf. Secara bahasa itikaf itu sendiri adalah mengasingkan diri, menempatkan diri di suatu tempat, merupakan refleksi dari puasa itu sendiri. Jadi ada mini menahan diri yang disebut dengan itikaf itu. Jadi untuk menahan diri atau mencegah. Puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga itu yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai puasa orang-orang awam. Kemudian ada lagi puasa-puasa khusus al-khawas, itu menahan dari untuk berbicara yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang bisa menyakitkan hati orang lain. Nah, itu puasa khusus
khawas al-khawas, kemudian puasa yang lebih khusus lagi. Nah, dalam konteks ini menahan lidah untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Puasa dalam bentuk tidak sekedar menahan lapar dan dahaga itu tadi ya. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa min husyamihi illa ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang diperolehnya hanya lapar dan haus saja. Itu karena apa? Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi karena tidak bisa mengendalikan lidah dan hatinya, sehingga pahala puasanya itu berkurang, bahkan mencapai batal. Oleh karena itu, dalam konteks ini puasa sebagai media untuk melatih menahan lidah dari hal-hal yang berujar keburukan. Al-Quran memberikan tuntunannya. Ada beberapa ujaran, perkataan yang dibimbing oleh Al-Quran, itu paling tidak ada 9 macam. Umumnya ini kita dapatkan di dalam surah yang paling banyak itu ya, surat Al-Isra atau Bani Israel, dan surat yang keempat yaitu surat An-Nisa. Umumnya di dua surat itu yang banyak tuntunan mengenai perkataan, ujaran yang membimbing pada kebaikan. Yang pertama itu dikenal dengan, kalau dalam bahasa Arab itu pernyataan perkataan disebut dengan qaula ya. Jadi yang pertama itu disebut dengan qaulam ma'ruf, qaulam ma'rufa. Qaulam ma'rufa artinya berbicara yang baik. Ma'ruf itu seakar dengan kata arafah, jadi mengenal, sehingga pengertian ma'ruf itu di dalam bahasa Arab itu pengertiannya bisa budaya ya, adat istiadat. Oleh karena itu perkataan-perkataan ma'ruf, kaulam ma'rufa itu merupakan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, kaulam ma'rufa. Sehingga kita kenal misalnya, jadi tidak ada suatu masyarakat adat yang menganjurkan warganya, menganjurkan anggota masyarakatnya untuk berkata yang buruk, itu hampir tidak ada. Seperti misalnya kita bicara mengenai buang air besar. Buang air besar itu kan sebetulnya air besar ya, air sama besar gitu. Tapi kita paham maksudnya, mengerti. Karena itu adalah kata lain dari BERAK kan gitu ya. Tapi oleh masyarakat untuk memperhalus disebut dengan buang air besar. Begitu juga dengan buang air kecil, kita paham maksudnya. Pengertian itu adalah kencing kan gitu ya. Itu disebut dengan kaulam ma'rufah. Ada hal lain misalnya bahasa Inggris, WC itu kan disebut dengan restroom ya, kamar istirahat. Tapi kita paham maksudnya. Kalau orang Malaysia bilang bilik tandas gitu ya, kita paham maksudnya itu adalah tempat buang air kecil gitu, restroom. Seperti itulah yang disebut dengan kaulam ma'rufah. Jadi ini di dalam Al-Quran itu diulang paling tidak 5 kali. Itu yang menyangkut dengan hubungan dengan keluarga terdekat, itu kalau berbicara kalau ma'rufah, kemudian dengan menyangkut dengan infak yang diberikan, kemudian yang menyangkut dengan pinangan seorang laki-laki kepada seorang wanita. Itu juga disebut dengan ta'ruf kan, untuk meminang itu sebelum melangsung perkawinan itu dilakukan acara ta'ruf untuk mengenal. Itu juga asal kata dari arafah, dari kata ma'ruf. Jadi bisa pengertiannya adalah hasan atau khair ya. Sinonimnya itu adalah daripada ma'ruf. Di dalam
Dalam tradisi Arab juga banyak seperti ini. Tapi contoh yang paling terkenal adalah kata Humairo. Itu apa namanya, panggilan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah yang merah pipinya. Itu Humairo. Jadi apa namanya? Itu yang disebut dengan Rasulullah selalu berbicara yang baik kepada kaum kerabatnya. Itu makruf. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan qaulan sadida. Itu yang di dalam mukadimah tadi saya sampaikan, itu Al-Ahzab ayat 40. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qaulan sadida. Hendaklah kalian orang-orang beriman bertakwa dan senantiasa berbicara yang benar dan tegas. Jadi sadida itu pengertiannya adalah perkataan yang jelas, ya, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan ucapan yang benar, baik apa namanya, dari segi konteksnya maupun kontennya, ya. Itu yang qaulan sadida, itu di Al-Ahzab. Kemudian ada qaulan layina, berkata yang lemah lembut. Ini dikenal di dalam, kita didapat dalam surat At-Taha, ya. Itu peristiwa dialog antara dua nabi, ya, Musa dan Harun alaihissalam dengan Fir'aun. Itu Allah memerintahkan, berbicaralah kalian, fakullahuma lahu qaulan layyina la'allahu tadhakkaru wa yakhsha. Hendaklah kalian berdua, Musa dan Harun, berkata kepada Fir'aun, berujar kepada Fir'aun dengan kata yang lemah lembut. La'allahu tatadzakkaru aw yakhsha, sehingga semoga Fir'aun selalu ingat dan takut. Jadi kalau untuk melakukan dakwah kepada raja di raja seperti Fir'aun yang dia menganggap dirinya Tuhan, ana rabbakumul a'la, katanya, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ketika berdialog dengan Musa, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa juga menghidupkan dan mematikan. Ditangkap dua orang, yang satu dilepas, yang satu dibunuh. Nah, itu aku bisa menghidupkan dan mematikan juga, katanya. Nah, orang seperti itu nggak bisa dengan cara emosional, tidak bisa dengan cara berbicara yang keras. Nah, itu Tuhan memerintahkan qaulan layyina. Itu dalam surah At-Taha. Yang ketiga, yang keempat, ada pengertian qaulan maisura. Maisura itu perkataan yang pantas, ujaran yang pantas. Asal kata dari yasaro maisir, itu usri yusran, wa innamal usri yusran, bisa pengertiannya mudah, ya. Jadi sehingga judi juga disebut dengan maisir dalam bahasa Arab. Disebut maisir karena jalan pintas, ya, untuk mendapatkan uang dengan cara mudah disebut maisir. Nah, itu oleh karena itu ada istilah qaulan maisura, berbicara yang pantas. Ini disebut satu kali dalam surat Al-Isra, terutama untuk menunjukkan sikap Rasulullah yang arif kepada keluarga dekatnya dan kepada kaum miskin dan musafir. Itu tidak bertele-tele, jadi harus jelas pernyataannya itu, ujarannya itu, yang disebut dengan qaulan maisura. Kemudian yang kelima, qaulan baligha. Qaulan baligha, baligh, ya, baligh, jadi sampai. Ini pengertian dalam ini adalah perkataan yang membekas dalam jiwa. Ini disesuaikan dengan lawan bicara, misalnya apakah dia anak di bawah umur, anak TK atau mahasiswa, apakah anggota parlemen atau wartawan. Itu harus dibedakan pengertiannya itu, sehingga inti dari pembicaraan itu sampai dengan mudah, bisa membekas dalam jiwa. Itu ada dalam surat An-Nisa, kembali lagi An-Nisa, ya, ayat 63. Juga bahasa akademis itu harus dibedakan dengan bahasa jurnalis dan sebagainya. Itu yang disebut dengan qaulan maisura, yang qaulan baligha, ya, yang sampai. Kemudian yang keenam, ada qaulan karimah. Nah, qaulan karimah ini dikenal di dalam surat Al-Isra juga, terutama menyangkut hubungan anak dengan orang tua.
Di dalam Al-Isra 23 disebut fakul lahuma jangan sekali-kali kamu itu berkata kepada kedua orang tuamu, wala tanharhuma, dan jangan menghardik atau membentak kedua orang tuamu, wala takul lahuma khairan karima, dan hendaklah berbicara dengan perkataan yang mulia. Ini hubungan antara anak sama orang tua. Fakul lahuma jangan sekali-kali mengatakan wala tanharhuma, jangan membentak atau menghardik, wakul lahuma qaulan karima, dan hendaklah berbicara dengan kedua orang tua dengan bahasa yang qaulan karima, perkataan yang mulia. Kemudian ada qaulan sakila. Qaulan sakila itu perkataan yang penuh makna, bisa pengertiannya perkataan yang berat, berbobot. Ini sangat dikenal qaulan sakila ini. Ketika berbicara dalam surat Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qaulan sakila, ini untuk Nabi Muhammad sebetulnya ya. Dia perintahkan, kami akan menganugerahkanmu, akan menurunkan kepadamu perkataan yang berbobot, perkataan yang penuh makna, perkataan yang sebetulnya lahir dari suatu proses ya, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari surah Al-Muzammil itu kan perintah untuk melakukan qiyamul lail, salat malam kan. Ya ayyuhal mudammil qum bil-laili qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila, dan selanjutnya. Jadi perintah untuk melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail, sebagainya. Itu dianugerahi yang istiqomah melakukan pendekatan diri kepada Allah melalui sholat malam itu dianugerahi inna sanulqi alaika qaulan sakila, perkataan yang berbobot. Itu proses untuk mendapatkan qaulan sakila, sehingga kita bisa menandakan orang-orang yang memiliki yang dianugerahi qaulan sakila. Apakah dia seorang tokoh masyarakat, apakah dia seorang ustadz, sebagainya, ketika dia berbicara itu bicaranya kalau bahasa anak kan daging semua gitu ya, bukan tulang gitu. Itu yang disebut dengan qaulan sakila. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Itu anugerah yang diperoleh dari orang yang istiqomah melaksanakan qiyamul lail, berzikir dan membaca Al-Quran. Itu insya Allah diberikan anugerah qaulan sakila ini. Kemudian yang ke-8 ada di dalam surat Al-Fussilat disebut dengan ahsanu qaula. Kalau tadi itu hukumnya hukum MD, menerangkan diterangkan. Ini khusus yang satu ini ahsanu qaula, itu hukum DM. Ini uniknya bahasa Arab ya. Jadi perkataan yang terbaik. Apa itu perkataan terbaik? Perkataan terbaik bukan hanya sekedar pengertian, definisi, tetapi adalah seseorang yang menganjurkan untuk berbuat baik dan dia melakukan kebaikan itu sendiri. Itu yang disebut dengan qaulan sakila. Jadi tidak seperti lilin ya, hanya bisa membicarakan, hanya bisa menganjurkan tapi tidak mampu melaksanakan. Ini direkam di dalam surah Al-Fussilat. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang baik perkataannya daripada orang yang menyeru pada kebaikan? Jadi dia menyeru kepada kebaikan namun juga mengerjakannya dan berkata wa innani anal muslimin, dan aku adalah golongan orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Ini ahsanu qaula. Jadi di samping dia menganjurkan untuk berbuat baik, dia melakukan kebaikan dan mengatakan innani anal muslimin, itu minal muslimin. Jadi aku adalah orang-orang yang selalu berserah diri, orang-orang muslim yang berserah diri. Dan terakhir ada kata qaulan azima. Ini direkam di surat Al-Isra juga ayat 40. Qaulan azima. Azima itu kan agung ya. Tapi kalau dalam konteks surat Al-Isra itu 40 itu lebih kepada perkataan yang mengandung dosa. Itu disebut innakum lataqulu qaulan azima.
itu terkait dengan perkataan Bani Israel. Apakah pantas Allah itu memiliki anak? Apakah pantas Allah itu memilih untuk kamu anak laki-laki, sementara Dia memiliki anak perempuan dari kalangan masyarakat, dari kalangan malaikat? Itu perkataan Bani Israel. Sungguh, wala taqulu qaulan azima, itu adalah perkataan yang penuh dosa. Ini dilaknat oleh Allah. Di qaulan azima. Jadi dalam konteks sekarang, mungkin qaulan azima itu adalah kalau di dalam medsos, media sosial, ini berupa hate speech, berupa fitnah, iri hati dan sebagainya. Ini qaulan azima, ini tergolong qaulan azima. Jadi hati-hati menggerakkan jari-jari kita di gadget, itu ada pengertian qaulan azima di situ. Jadi yang bersifat fitnah, menggunjing orang lain, itu tergolong qaulan azima. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa berbuat baik dengan ujaran-ujaran yang baik, ma'rufah dan qaulan sakilah, qaulan karimah dan sebagainya itu, karena prinsip daripada puasa itu adalah menahan diri, baik makan minum, kemudian pendengaran, penglihatan, perkataan, lidah, lisan, kemudian hati. Oleh karena itu tidak salah ada hikayat yang terkenal, itu Luqman ya, mungkin ada ceritanya itu, ketika gurunya minta dipersembahkan bagian kambing yang terbaik, itu diberinya hati dan lidah. Gurunya heran, kemudian besok minta lagi yang terburuk dipersembahkan dengan sama gitu, lidah dan hati juga. Jadi gurunya bertanya, kenapa demikian? Dua-duanya kalau diarahkan untuk kebaikan, dia akan menjadi baik. Dan ketika diarahkan untuk keburukan, dan dia menjadi lebih buruk dan bisa menyakiti orang lain. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita dapat melatih diri kita untuk selalu berujar seperti bimbingan Al-Quran, dan senantiasa mendapat pahala dari puasa yang kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Perlu pantun lagi nggak? Beruntun-runtun ke balai. Tidak perlu pantun lagi karena sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.